Kantong kolektor kedua hari ini untuk operasional gereja. Amplop sumbangan pembangunan gedung extension paroki Pluit yang sudah dibagikan mohon dikembalikan kepada panitia di depan gereja. Tur dari KKT Domino. Mari kita membuka misa dengan lagu pembuka dari puji syukur nomor 329. Ya Tuhan, pandang hamba. Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu harus pergi dan pindah ke tempat yang paling rendah.
Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian, engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Yang biasanya oleh penyelenggara pesta dipersiapkan dengan matang. Satu hal yang menarik ketika hadir di pesta itu adalah ada orang yang menyambut kita. Entah yang menyambut kita ini keluarga yang menyelenggarakan pesta itu, atau orang-orang yang telah ditunjuk khusus sebagai penerima tamu. Dan biasanya selain menyambut kita juga diantar di mana kita harus duduk. Yang menarik lagi adalah biasanya kita mengikuti oleh orang yang mengantar kita itu untuk duduk di mana. Jarang sekali terjadi orang mau duduk semaunya sendiri. Jadi semuanya sudah diatur dan orang mengikutinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian terkasih, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, di sana juga diceritakan soal pesta. Bagaimana sang tuan pesta juga mempunyai kemerdekaan untuk mengatur tamu-tamunya mereka mau duduk di mana. Dan Yesus juga hadir di dalam pesta itu. Dan Yesus di satu sisi kehadirannya diamat-amati dengan seksama. Dan tentu ini menjadi menarik mengapa Tuhan Yesus diamat-amati. Tetapi Tuhan Yesus ini juga mengamat-amati, melihat bahwa begitu banyak orang yang hadir seperti begitu yang berebutan untuk duduk di tempat kehormatan. Dan karena itu Tuhan Yesus menyampaikan ajaran khususnya kepada para murid, supaya kalau diundang untuk hadir dalam pesta tidak duduk di tempat kehormatan. Dan mungkin tempat itu memang sudah dikhususkan bagi orang-orang tertentu, maka diajak supaya duduk di tempat yang netral. Bahasa tempat duduk yang rendah. Dan tahu pada saat itu mungkin tempat duduknya itu tinggi rendah atau apa tidak tahu. Tapi pada tempat kehormatan. Nah, di tempat yang netral itu, ketika si tuan pesta atau penerima tamu mengerti bahwa orang ini sudah ditentukan untuk di tempat-tempat tertentu ini, tempat yang terhormat. Nah, di situ maka orang itu akan dihantar menuju tempat kehormatan. Bukan hanya menerima tamu, tetapi semua yang ada di sana memandang.
mereka didudukkan di tempat khusus. Mungkin kalau orang itu tidak dikenal, seperti kalau saya kadang-kadang hadir di tempat pesta, disediakan tempat khusus, banyak orang memandang saya. Siapa orang itu kok diistimewakan banget? Sementara yang tahu cuma keluarga, sementara tamu undangan yang lain yang ngerti siapa itu. Jadi diamat-amat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka soal undangan pesta ini memang yang penting bukan soal duduk di tempat terhormat atau bukan. Karena semua ruangan yang sudah ditata dengan tempat duduk pasti maksudnya adalah supaya semua tamu bisa duduk dengan enak, bisa mengikuti pesta itu dengan nyaman. Jadi mereka bersama-sama disatukan di dalam pesta itu. Maka di sini tidak penting orang itu duduk di mana, tetapi bahwa semua yang hadir mereka mengalami kebersamaan, persatuan dengan tuan pesta itu sendiri. Maka juga sudah sewajarnya lah kalau sang tuan pesta mempunyai kebebasan untuk mengatur tamu-tamunya mereka mau duduk di mana. Dan karena itu dibutuhkan sikap supaya penyelenggaraan pesta itu menjadi rapi dan teratur. Dibutuhkan sikap rendah hati bagi setiap tamunya. Dan rendah hati ini menjadi begitu penting dan mendasar di dalam kehidupan manusia. Bukan hanya pada zaman dulu, tetapi juga sampai dengan saat ini, bahwa sikap rendah hati ini menjadi suatu keutamaan di dalam kehidupan manusia. Karena dengan sikap rendah hati ini, maka hal ini akan memungkinkan keutamaan-keutamaan yang lain juga untuk bertumbuh dan berkembang di dalam diri orang itu. Misalnya, dengan kerendahan hatinya itu memungkinkan orang untuk bisa menghargai dan menghormati yang lain. Orang lebih mudah untuk bisa mendengarkan yang lain. Orang yang mempunyai semangat rendah hati tidak akan yang ngotot dengan dirinya sendiri, tetapi dia mempunyai keterbukaan. Bukan hanya keterbukaan pikiran, tapi juga keterbukaan hati. Sehingga orang-orang yang demikian juga akan lebih mudah untuk diajak bekerja sama, lebih mudah untuk diajak dialog, lebih mudah untuk menolong yang lain. Ini kan hal-hal yang luar biasa, keutamaan-keutamaan yang memang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Jika dengan demikian, orang-orang yang mempunyai semangat rendah hati itu juga biasanya penampilannya lebih menarik, lebih simpatik, lebih lemah lembut. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik nggak percaya, coba saja. Bangun saja sikap rendah hati, pasti Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik menjadi lebih menarik daripada misalnya kita harus make up berjam-jam di depan cermin. Itu ya mungkin kita merasa menarik, tapi tergantung sikap kita gimana. Mungkin walaupun kita tidak make up, karena kita orang yang rendah hati, lalu menjadi kita terbuka, menjadi ramah, lalu kita menjadi menarik. Kita menjadi orang yang simpatik dan mempunyai hati yang lemah lembut. Seperti yang tadi kita terungkap di dalam bacaan yang pertama, orang yang melakukan tugas dengan lemah lembut akan lebih disayangi. Dan orang yang merendahkan dirinya mendapatkan rahmat di hadapan Tuhan. Maka luar biasa keutamaan kerendahan hati ini. Begitu pentingnya sikap rendah hati ini, sampai kemudian Tuhan Yesus mengajarkan di dalam perumpamaan kepada yang mengundang pesta itu, supaya jangan mengundang saudara-saudara atau kenalan-kenalan, apalagi yang kaya-kaya, karena mereka akan membalas mengundangmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sendiri saya rasa kalau kita menyelenggarakan pesta, kita akan merasa bangga kalau tamunya banyak, orang-orang terkenal, orang-orang kaya dan sebagainya. Kita merasa bangga.
dan pasti akan menjadi cerita bagi orang lain. Wah, luar biasa, Ibu Romosis menyelenggarakan pesta. Ini saya karang-karang saja, karena ya tidak menyelenggarakan pesta. Bahkan HUT ini tidak pakai pesta, tapi kita syukuri dalam perayaan Ekaristi. Lalu wah, banyak orang kaya, orang-orang tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Dan itulah kecenderungan manusiawi bahwa orang menjadi bangga atas ya orang-orang yang terkenal itu. Tapi Tuhan Yesus justru mengajak sebaliknya. Karena itu undanglah orang-orang yang tidak akan membalas mengundang kamu. Siapa itu orang-orang? Yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang yang tak dikenal. Dan pasti hal ini tidak akan menjadi cerita. Tenang-tenang saja. Dan yang jelas bahwa mereka diundang kan orang-orang sederhana, orang-orang miskin. Mereka berbahagia karena diundang, dihargai untuk menjalani pesta bersama-sama. Dan ini menjadi surprise bagi mereka. Yang penting bahwa mereka berbahagia. Dan mereka pasti tidak mampu membalasmu, tetapi Dia yang akan membalasmu nanti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita masing-masing pribadi, entah kita sebagai warga paroki Pluit Gereja Stella Maris ini maupun bukan, kita semua juga diundang oleh Tuhan Yesus untuk datang ke pesta perjamuan. Kita diundang untuk hadir dalam pesta perjamuannya. Pertama tentu dalam perayaan Ekaristi ini, tetapi juga terutama nanti dalam perjamuan abadi. Dan tentu kita memberikan kebebasan kepada Tuhan yang mengundang kita. Kita mau ditempatkan di mana tidak masalah. Yang penting kita bersatu dalam perjamuan ini. Karena itu apa yang perlu kita siapkan supaya kita sungguh-sungguh dilayakkan untuk hadir bersatu dengan Tuhan di dalam pesta perjamuan ini. Dan juga sambil merenungkan perjalanan kita sebagai satu paroki 48 tahun. Apa yang mesti hidup dalam diri kita? Kiranya dari firman Tuhan tadi menjadi jelas bahwa kita dari hari ke hari menjadi orang yang semakin beriman. Kita semakin percaya kepada Tuhan, dan kita juga semakin berani untuk menyerahkan diri kita pada penyelenggaraan Tuhan. Dan salah satu tanda bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya adalah kita mempunyai semangat rendah hati. Ada kerendahan hati di antara kita. Maka kerendahan hati ini menjadi ungkapan iman kita. Dan dengan kerendahan hati ini pula juga memungkinkan kita untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan yang lain, seperti yang tadi disebutkan. Sehingga kita juga menjadi orang yang semakin terbuka akan segala kebaikan dan kebenaran. Dan itulah yang menghantar kita untuk masuk di dalam pesta perjamuan bersama dengan Tuhan. Walaupun kita di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan dalam diri kita masing-masing, tapi kita sebagai satu keluarga besar, sebagai satu paroki, betapa penting bahwa iman itu selalu kita sadari dan kita hayati dengan tetap membangun kekompakan, persatuan, entah kita sebagai satu paroki, tapi juga secara lebih konkret kita hayati dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil, dalam lingkungan-lingkungan di sana. Bagaimana kekompakan yang semakin hidup. Kalau dalam lingkungan-lingkungan hidup itu berarti bahwa dalam keluarga kita masing-masing juga menghayati yang lebih sama. Dan di sanalah sebenarnya dasarnya. Kalau dalam keluarga kita masing-masing semua bisa menyadari imannya, bisa merayakannya, bisa menghayatinya, dan ini memberikan warna tertentu dalam keluarga kita masing-masing. Dengan sendirinya akan menjadi sumbangan yang besar bagi lingkungan kita, komunitas kita, dan juga kemudian paroki kita. Paroki kita menjadi berwarna justru karena kita warga umat yang berada di lingkungan kita. Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, semoga kita dari hari ke hari semakin berani membiarkan diri untuk dibimbing oleh Tuhan, dan semoga kita semua nantinya
dipersatukan di dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhan, bersama-sama menikmati pesta perjamuan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit